Halo, apa kabar semuanya? Jadi sekarang di Netflix lagi ada film baru yang sebenarnya merupakan IP atau series yang udah sempat rilis sebelumnya di tahun 2018. Yang pemeran utamanya adalah Sandra Bullock dengan judul filmnya adalah Bird Box. Dan kali ini bisa dibilang merupakan film yang kedua karena walaupun cerita dan karakter yang dibawain itu berbeda sama sekali, tapi secara alur ceritanya, film ini kejadiannya itu berada di setelah event atau kejadian di film yang pertama. Tapi latar tempatnya beda. Karena sekarang berada di Spanyol, lebih tepatnya di kota Barcelona, dan sesuai dengan judul filmnya, yaitu Bird Box Barcelona. Dan kayaknya aku nggak perlu ngasih sinopsis, karena secara cerita ya sama-sama aja. Intinya orang-orang harus bertahan hidup dalam kondisi harus menutup mata ketika berada di luar ruangan, agar tidak melihat makhluk yang sebenarnya kita nggak tahu itu makhluk apaan. Yang kalau misalnya orang-orang lihat makhluk tersebut, itu jadi mati karena melakukan bunuh diri. Nah, jadi hal pertama yang langsung aku rasain, mungkin menjadi masalah buat kamu, mungkin juga enggak, tapi aku masih menyayangkan karena ternyata bahkan sudah di film yang kedua, makhluk misterius yang di film pertama tiba-tiba datang, tanpa alasan apapun, tanpa latar belakang, dan bahkan kita nggak tahu makhluknya itu apaan, apakah itu monster atau apa, ternyata sampai di film ini pun, ya kita tetap nggak tahu itu apaan. Aku bahkan sudah sempat berpikir positif, kalau mungkin di akhir-akhir akan dijelaskan. Tapi ternyata tidak, tetap tidak ada, dan bahkan juga nggak ada petunjuk yang memberitahu asal-usul atau bahkan makhluknya sendiri itu apa, kenapa kalau orang-orang yang ngelihat makhluknya jadi langsung pingin bunuh diri, kenapa dari awal mereka datang juga nggak ada penjelasan, tujuannya apa juga nggak jelas, ya intinya sampai akhir nggak ada penjelasan atau petunjuk apapun terkait dengan monster atau makhluk yang ada di film ini. Dan menurutku pribadi, itu cukup mengganggu ya. Dan memang di film yang pertamanya pun juga nggak ada penjelasan sama sekali. Tapi menurutku, karena ini juga udah film yang kedua, harusnya ada lah setidaknya sedikit petunjuk yang benar-benar menjawab pertanyaan kita sebagai penonton bahwa ini makhluk apaan gitu ya. Karena aku yakin sebagai penonton udah pasti penasaran terkait dengan makhluk tersebut. Apalagi kita juga secara nggak langsung kan dibikin bingung dengan informasi-informasi yang karakter-karakternya percaya yang mereka sampaikan di film ini. Jadi makin banyak informasinya, tapi secara nggak langsung random juga gitu informasi yang kita dapatkan. Nah, tapi bisa dibilang, sampai akhir tetap tidak ada adegan atau mungkin bukti yang muncul yang berhubungan dengan makhluknya. Jadi tetap tidak menjawab pertanyaan kita tentang makhluk tersebut. Ya mungkin nanti akan dijelaskan di film yang ketiga ya, mungkin ya. Karena kalau ngelihat endingnya, kayaknya akan ada film yang ketiga. Ya, mungkin kabar baik buat orang-orang yang suka dengan series film ini ya. Tapi kalau buat aku pribadi sih, udah nggak begitu tertarik. Karena jujur aja, alasan aku nonton film yang pertamanya pun juga sebenarnya karena pemeran utamanya, yaitu si Sandra Bullock. Dan ketika aku nonton, menurutku filmnya biasa aja. Ya memang cukup menegangkan, dan beberapa peristiwanya juga lumayan menarik. Tapi menurutku yang bikin film pertamanya itu masih menarik adalah karena karakter-karakternya, yang juga diperankan oleh para pemeran yang bagus gitu. Jadi interaksi dan konfliknya menarik lah, bisa dibilang. Nah sedangkan di film yang kedua ini, pertama-tama menurutku para pemerannya rasanya kayak masih hambar gitu. Bisa dibilang di sepanjang film gak ada ekspresi satupun yang menonjol, dan jujur aja aku juga nggak tahu apakah itu karena emang para pemerannya yang kurang maksimal, atau karena arahan sutradaranya yang memang pingin mendapatkan hasil yang seperti di film ini, tapi apapun itu menurutku rasanya kayak belum maksimal. Padahal kalau kita ngomongin kejadian-kejadiannya, sebenarnya hampir secara keseluruhan itu cukup menegangkan. Apalagi juga lumayan banyak adegan-adegan sadis yang diperlihatkan di film ini, yang udah pasti akan bikin kita ngilu ketika muncul adegan tersebut. Nah, tapi ekspresi para pemerannya ini kayak kurang menggambarkan kejadian yang terjadi di adegannya. Dan memang untungnya nggak semua, masih ada beberapa adegan yang bagus dan dapat ekspresi karakternya. Nah, tapi sayangnya cuma sedikit. Dan lebih banyak adegan-adegan yang ekspresinya kurang. Dan ditambah lagi, terkadang ceritanya juga kocak gitu ya. Ada beberapa perubahan pola pikir yang terjadi terhadap karakternya yang terjadi dengan alasan yang kurang masuk akal. Dan aku yakin seyakin-yakinnya, kalau kamu nonton dan ngelihat adegannya, pasti kamu juga akan punya argumen yang dapat menyanggah alasan di balik kejadian tersebut. Karena emang ide pokok atau alasan di balik kejadiannya itu kayak nggak pas gitu. Dan otomatis hal ini pun juga berpengaruh terhadap bagaimana kita menerima narasi ceritanya. Aku sendiri udah banyak sekali muncul pertanyaan di kepalaku ketika lagi nonton film ini. Dan sampai akhir pun sayangnya seperti yang tadi aku bilang, nggak banyak yang terjawab.
dan walaupun filmnya beberapa kali memberikan jawaban atau alasan di balik kejadian-kejadiannya, tetap malah jadi muncul pertanyaan baru, karena emang kurang masuk akal aja gitu. Yah, tapi mungkin to be fair ya, mungkin kalau kita nonton film ini tanpa memikirkan latar belakang, tanpa memikirkan ide pokok, alasan dari keputusan yang diambil oleh karakter-karakternya, dan juga berusaha nggak mempertanyakan semua hal yang terjadi di dalam filmnya, dan cuman fokus ngelihat bagaimana cara orang-orang ini bertahan hidup dan seberapa menegangkannya hari-hari yang mereka alami, dan mungkin juga ketakutan terhadap hal yang kita nggak ketahui, ya mungkin masih bisa dinikmati lah ya. Tapi sejujurnya, buatku pribadi, semua hal yang tadi aku sebutin itu cukup mengganggu dan bisa dibilang lumayan mempengaruhi pengalamanku dalam nonton film ini. Ya, tapi kayaknya itu aja ya. Silahkan nonton filmnya kalau misalnya kamu tertarik, dan pasti kamu juga punya pendapat sendiri. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, dan semoga bahagia selalu semuanya.